Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Inilah kesalahan fatal Putri Chandrawati di kasus Brigadir J. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hibnu Nugroho menilai, sulit untuk membuktikan dugaan kekerasan seksual yang diklaim Putri Chandrawati dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Hibnu, jika pelecehan benar terjadi, saat itu Putri seharusnya langsung melapor ke polisi, sehingga pihak berwenang segera mencari bukti-bukti. Itu kesalahan sejak awal, kenapa tidak dilakukan pembuktian? Kita kan kalau bicara hukum bicara bukti, kata Hibnu kepada Kompas, Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Hibnu mengatakan, perkara kekerasan seksual umumnya dibuktikan dari hasil visum korban. Namun, visum dapat menjadi bukti hanya jika peristiwa kekerasan baru saja terjadi. Sementara, pada kasus Putri, kekerasan seksual diklaim terjadi pada tanggal 7 Juli tahun 2022, sehingga visum tidak mungkin lagi dilakukan kini. Apalagi bicara visum, itu harus secepatnya, bisa 2-3 hari sudah sembuh, itu kesalahan fatalnya di situ, ujarnya. Menurut Hibnu, pengakuan Putri saja tak bisa menjadi bukti kekerasan seksual, harus ada bukti lain yang memperkuat keterangan istri Ferdy Sambo itu. Jikapun Putri mengeklaim hasil asesmen psikologi forensik terhadap dirinya menunjukkan adanya dugaan kekerasan, kata Hibnu, hal itu harus disampaikan oleh ahli di persidangan. Nantinya, majelis hakim akan menilai apakah keterangan ahli tersebut dapat dijadikan alat bukti atau tidak. Seandainya ahli yang dihadirkan pihak Putri dan Sambo kelak dapat memperkuat tudingan kekerasan seksual, ada kemungkinan hukuman suami istri terdakwa pembunuhan berencana itu diringankan. Konstruksi pembunuhan itu sudah jelas, perencanaannya sudah jelas, tapi motifnya apa? Kalau memang ada perkosaan itu meringankan hukuman terdakwa, sehingga putusannya hakim jelas karena tiap kejahatan itu pasti ada motif, kata Hibnu. Namun demikian, Hibnu sanksi klaim kekerasan seksual itu bisa terbukti, sebab, sejauh ini, belum ada alat bukti yang memperkuat pengakuan Putri. Sebaliknya, keterangan sejumlah ahli yang dihadirkan dalam persidangan beberapa waktu belakangan justru memojokkan posisi Putri dan Sambo. Ahli uji poligraf menyebut, suami istri itu terindikasi berbohong saat memberikan keterangan tes kejujuran, sementara, ahli kriminologi menilai, perkosaan yang diklaim Putri tidak jelas. Akan sangat sulit, sangat lemah sekali. Memang ada kemarahannya, Ferdy Sambo, tapi apa pemicunya? Itu yang dari konstruksi hukum masih belum bisa dibuktikan, kata Hibnu. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bersikuku Brigadir Yosua melakukan perkosaan terhadap Putri di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022, Sambo membantah keterangan ahli yang menyebutkan bahwa dalih kekerasan seksual yang diklaim istrinya tidak jelas. Saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin saya akan berbohong akan masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya, kata Sambo di persidangan. Pengakuan Putri akan kekerasan seksual yang belum diketahui kebenarannya itulah yang membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir Yosua. Disebutkan bahwa mulanya, Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Bribka RR menembak Yosua. Namun,
Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae. Brigadir Yosua dieksekusi dengan cara ditembak 3-4 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya, Sambo menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri itu lantas menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang berujung pada tewasnya Yosua. Dalam kasus ini, 5 orang didakwa terlibat pembunuhan berencana terhadap Yosua. Kelimanya yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Atas perbuatan tersebut, kelimanya didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 pertama KUHP JO pasal 56 pertama KUHP. Nah, bagaimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel UP Info.